Oke, untuk langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita buka virtual box. Nah, pas kita buka virtual box, nah kita klik files, terus kita cari di mana kita menyimpan file GNS3 yang VM. Nah, kita ambil di volume D. Nah, kita GNS3 VM, kita open, next, selanjutnya finish. Nah, kita tunggu dulu untuk importing appliance. Kita tunggu hingga dia loading 100%. Nah, setelah keluar nanti Gen S3 VM-nya akan menampilkan seperti ini, Gen S3 VM. Selanjutnya kita klik tools, import, pilih file. Setelah itu kita cari di volume D. Di volume D itu kita cari CHR7, open. Setelah di open kita next. Setelah next finish. Setelah finish kita klik di VM, kita clone. Setelah kita clone, nah, kita cari network. Setelah network adapter 1 kita ganti jadi NAT. Adapter 2 enable network kita ganti menjadi host only. Untuk adapter 3 kita centang, selanjutnya ganti menjadi generic driver dengan nama yaitu UDPT only. Now, setelah itu adapter 4-nya kita centang. Setelah kita centang pada adapter 4, selanjutnya kita ambil generic driver lagi. Lalu kita oke kan. Setelah itu kita klik lagi clone. Nah, pada clone, VM clone ini kita ganti jadi NA. Di sini saya ganti jadi NA karena inisial. Next. Setelah kita pencet next, kita full done. Setelah full done, kita klik finish. Maaf, di sini harus NA1 karena biar berurut. Lalu klik finish, selanjutnya di VM lagi kita klik clone, selanjutnya di nama kita ganti NA2. Lalu next, lalu full done, lalu finish. Ulangi untuk yang ketiga kalinya, yaitu klik VM, clone. Nah, setelah itu tunggu muncul dulu karena masih loading, ulang. Kita klik clone. Setelah kita klik clone, pada namanya kita ganti NA3. Nah, setelah itu kita klik next, full done. Nah, setelah itu kita cari gitu kan GNS3. Maaf sebelumnya, sebelum kita cari GNS3 pada pencarian itu kita klik start pada GNS3 VM. Nah, kita klik, kita tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, di sini ada sedikit error ya teman-teman. Jadi kita ulang lagi untuk startnya. Nah, sebelum itu kita cek lagi nih di networknya. Nah, ternyata pada promiscuous modenya belum diganti, kita ganti dulu. Setelah itu kita ulang start lagi. Setelah kita ulang untuk start, kita tunggu dulu powering VM up atau prosesnya. Setelah muncul seperti yang tertampil pada layar, kita tunggu sebentar hingga muncul. Kita cari nih Gen S3 yang aplikasi. Nah, setelah masuk ke Gen S3, kita klik edit, terus nah, di edit ini kita klik preference, lalu kita klik pada preference itu VirtualBox FMS. Setelah itu maaf karena belum muncul, sepertinya kita belum membuat belum membuat file. Nah, sepertinya memang ya kita belum membuat file, jadi kita, tidak terbaca. Kita buat dulu untuk filenya. Kita cancel dulu atau kita hapus. Setelah itu kita klik new, lalu pada nama kita buat Nurul Nurul PTIK 3C. Nah, kita klik OK.
Setelah kita klik OK, kita tunggu untuk koneksinya. Oh, udah ada file sama. Maaf ada kesalahan teknis. Jadi kita klik new project lagi, kita buat saja Mikrotik Nurul Aini apa ya? Nurul Aini apa bagusnya ya? 3C. Oke. Setelah itu kita klik file preference, setelah itu VirtualBox VMS. Nah, di sini kan belum diimport nih mesinnya. Kita import dulu NA1 finish. Nah, import lagi untuk new-nya NA2 finish. Nah, lalu kita klik satu lagi new NA3 finish. Pada NA1, pada NA1 ini kita klik, lalu kita ganti kategori untuk NA1 menjadi router. Setelah kita ganti kategorinya menjadi router, console type-nya kita ganti menjadi telnet. Setelah itu kita klik browse, kita tunggu loading sebentar, lalu kita klik klasik. Di klasik kita cari router. Mana nih? Nah, nih kita cari router, lalu klik OK. Nah, setelah itu kita klik network. Pas kita klik network, di adapter kita ganti menjadi 8. Oke. Nah, kita okekan saja. Lakukan hal yang sama pada NA2 dan NA3. Nah, setelah kita klik NA3 tadi itu menjadi OK. Nah, kan sudah muncul nih NA1, NA2, NA3. Nah, kalau udah muncul NA1, 2, 3, lalu kita klik apply, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kan muncul nih pada menu barnya NA1, 2, 3 router. Nah, kita susun nih routernya sesuai keinginan kita, seperti pada Cisco Packet Tracer. Nah, kita susun juga PVCS. Ntar kita susun. Mana? Kita klik dulu. PC1, PC2, PC3. Kita susun sesuai urutan PC dan routernya. Lalu kita klik kabel pada router ke PC1 itu Ethernet 2 ke 3. Maaf 2 ke 0, yaitu seperti itu juga untuk NA1, 2, 3. Nah, untuk Ethernet 3 kita pakai untuk dari router ke router. Nah, router 2 ke 3 itu kita menggunakan Ethernet 4. Setelah itu kita klik start, lalu kita jalankan. Kita tunggu beberapa saat. Setelah dia di start,
maka warnanya akan berubah menjadi hijau di setiap sambungan antar router dan PC. Lalu kita klik VirtualBox-nya yang MikroTik, lalu kita klik admin, terus password dikosongkan. Passwordnya diisi, lalu di admin MikroTik kita klik sistem identity set name, sama dengan kita klik di sini NA1 tanpa spasi, lalu kita minimize. Setelah itu kita ambil NA2. Nah, pada NA2 kita klik admin, passwordnya dikosongkan seperti yang tadi, begitu sampai NA3. Nah, setelah kita klik pada NA3, lalu kita masuk lagi pada Winbox lagi. Kita cari Winbox karena belum ada di menu bar. Winbox, kita klik open. Setelah kita klik open, kita tunggu. Itu kan muncul NA123 tuh. Kita klik NA1 untuk memasukkan IP-nya. Kita ubah passwordnya dulu. Lalu kita klik connect. Setelah kita klik connect, kita besarkan bentar. Nah, ini di minimize aja. Mana tadi ya? Nah, ini. Nah, ini kita atur dulu sedikit untuk menyamakan IP-nya. Kita klik IP, lalu kita klik address. Kenapa tidak dimasukkan? Karena saya sudah mencatatnya tadi untuk IP. Jadi kita masukkan 192.168. Berapa tadi aku pakai? 1.1/24. Untuk internetnya kita jadikan internet 3, lalu apply dan OK, tambah. Nah, 192.168.10.1 kita ubah jadi Ethernet 4. Di atasnya ketinggalan /24, maaf. Lalu klik apply dan OK. Setelah itu kita minimize aja. Lalu kita masuk ke NA2. Setelah kita masuk ke NA2, kita perbesar, lalu kita klik IP, lalu cari address. Setelah itu kita hapus nih yang udah ada. Nah, kita tambah 192.168 titik. Berapa lagi? 2.1/24. Nah, ethernya kita ganti ether menjadi 4. Lalu klik 3 berlebih. Klik apply lalu OK. Nah, lakukan juga hal yang sama kepada NA3. Ya, for your information, pada setiap IP itu kan ada ethernya. Nah, ether tuh kita misalnya kan di GNS tadi ada ether 3 gitu kan. Nah, pada Winbox ini kita tambah 1. Jadi ethernya itu ether 4. Kenapa? Karena di Winbox kita memulai dari ether 1, bukan dari ether 0. Sementara pada GNS kita memulainya dari ether 0. Makanya di situ perbedaannya. Nah, selanjutnya kita minimize, lalu kita masukkan minimize dulu, masuk ke GNS 3 lagi. Kita masukkan IP untuk router yang pertama. PC yang pertama. GNS 3 ini. Oh ya.
kita masukkan untuk PC yang pertama IP-nya yaitu IP spasi 192.168.1.2/24. Lalu masukkan 192.168.1.1 enter. Lalu dia akan mencek duplikat address-nya. Jika aman kita minimize, lalu kita klik divisi 2. IP 192.168.2.2/24 ya, spasi 192.168.2.1. Lalu akan dicek jika benar, lalu kita minimize. Selanjutnya pada PC 3 lakukan juga hal yang sama dengan memasukkan IP address-nya, yaitu IP spasi 192.168.3.2/24 spasi 192.168 titik berapa ya? 3.1. Lalu dicek, setelah dicek akan muncul IP-nya dengan get voice get. Lalu kita minimize. Setelah kita minimize, kita masuk lagi kepada NA1, kita cari IP pada Winbox, lalu kita cari routes. Nah, di route itu kita ganti DST address-nya jadi IP address yang sudah kita masukkan tadi. Kita ganti 192.168.2.0/24. Nah, di gateway-nya 192.168.10.2. Kayaknya ada yang salah. Maaf, ada kesalahan teknis sepertinya. Oh iya. Lalu kok nggak berubah-berubah? Oh, udah. Lalu kita ulang isikan saja gateway-nya 192.168.10.2. Aman. Nah, masuk ke NA2 pada Winbox, masih pada Winbox. Nah, kita klik IP, kita cari routers. Nah, kita tambah nih di new route-nya itu 192.168.1.0/24 di gateway 192.168.10.1. Oke, benar. Lalu kita tambah lagi dengan cara yang sama dengan memasukkan DST address dan gateway yang sudah tertera pada GNS3 tadi. Nah, lalu kita masukkan gateway-nya 192.168 titik 11.2 AS. Nah, lalu lanjut untuk NA3. Lakukan hal yang sama pada NA3 seperti yang sudah dilakukan pada NA1 dan 2 tadi. Kita klik untuk memasukkan ping pada masing-masing PC, yaitu PC 3 dulu. 192 kita masukkan IP-nya, lalu kita enter untuk ngecek. Lalu di PC 3 kita ulang masukkan lagi IP-nya. Terus for help kok ini gimana ya salahnya? Oh iya, ping. Nah, oke, setelah itu kita ping, setelah ping kita masukkan IP 3123 udah. Lalu kita di PC 3 kita show IP dulu untuk meyakinkan IP-nya kok gini ya. Oh iya. IP-nya 192.168.3.2/24 spasi 192.168.3.1. Kita tunggu proses untuk pengecekan. Nah, untuk PC 1-nya aman. PC 3-nya kita ping. Oke, PC 3 aman.
Nah, kita cek untuk ping PC2. Nah, begitu juga untuk sampai PC1. Setelah kita ping pada PC 1, 2, dan 3, lalu kita klik routing, kita klik OSPF, lalu kita tambahkan namanya sesuai yang ada di sini. Selanjutnya kita hapus dulu, kita klik nama yang baru. Mana? Oh, ini kita masukkan interface-nya. Interface-nya kita masukkan sesuai dengan IP address. Nah, network-nya kita tambah dulu karena pada address list pertama itu ada 2 network, jadi kita masukkan IP-nya 192.168.1.0/24. Kita copy saja, tempel ke bawah, kita ganti 1 dengan 10. Selanjutnya kita apply dan oke. Lalu kita masuk pada PC2 atau NA2. Kita lakukan cara yang sama, yaitu routing, OSPF. Setelah itu kita klik new OSPF-nya, lalu kita klik di area, kita atur juga interface. Kita tambah nih networknya, karena network pada NA2 itu ada 3 IP. 1, 2, 1 lagi 10. 10. Yang satu lagi tuh 11. Kita tambah satu lagi, yang satu lagi itu ada 2.1. Oke, kita apply and lanjut ke NA3. Nah, kita lakukan juga hal yang sama pada NA1, 2, dan 3 sesuai dengan urutan yang sudah ditentukan. Baik, selanjutnya kita akan melakukan testing untuk para PC pada GNS 3, yaitu antar PC 1, 2, dan 3. Pas kita melakukan tes antar PC ini, kita masukkan IP address-nya, ping, habis itu kita isikan IP address, kita tunggu berjalan pada satu-satu PC. Seperti itu juga yang kita masukkan pada PC 2 dan 3, yaitu ini sudah memasuki ping PC selanjutnya, PC 3, begitu sampai selesai.